Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya, Pandemic Growth. Sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing berita. Namanya Netar alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top nasional yang terjadi di pekan pertama bulan November 2022. Berita pertama adalah berita tentang normalisasi Sungai Ciliwung. Teman-teman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau PRKP DKI Jakarta akan menyediakan rumah susun atau rusun bagi warga yang terdampak relokasi pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung. Kepala Dinas PRKP Jakarta, Sarjoko berujar, rencana pembangunan rusun di Jalan Marga Satwa, Pondok Labu, Jakarta Selatan mendapatkan alokasi anggaran 544 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan dipakai untuk mendirikan rusun 3 tower dengan total kurang lebih 675 unit. Kepala Dinas SDA Jakarta, Yusmada Faizal, menyampaikan rencana pembebasan lahan dan pembangunan hunian bagi warga terdampak normalisasi sungai dimulai di Jembatan Tongtek Jatinegara menuju pintu air Manggarai pada 2023. Berita kedua adalah berita tentang pengakuan ayah yang membunuh anak kandungnya di Depok. Teman-teman, pria berusia 30 tahun Rizky Noviandi Ahmad atau RNA, seorang ayah yang membunuh anak kandungnya sendiri di Depok, mengaku khilaf saat melakukan aksinya. Ia mengaku emosi karena anaknya tidak pernah menghargainya sebagai seorang ayah. Rizky mengatakan sebenarnya dia meluapkan kekesalannya kepada istrinya NI yang selalu minta cerai. Namun ia merasa anak perempuan sulungnya yang berusia 11 tahun, KPC, sudah terpengaruhi oleh ibunya. Rizky kini ditahan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Depok. Polisi menyita 1 barang bukti pembunuhan dan KDRT berupa 9 parang yang masih berlumuran darah. Berita ketiga adalah berita tentang kebijakan Kemenke yang terbukti kendalikan inflasi. Teman-teman, Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan upaya pemerintah menjaga pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan telah mampu mengendalikan inflasi pada Oktober 2022. Menurut Febrio, upaya pemerintah menjaga pasokan dan distribusi pangan melalui penggunaan berbagai anggaran seperti ketahanan pangan dan infrastruktur pangan telah mampu menekan inflasi. Dana insentif daerah atau DID yang diberikan kepada pemerintah daerah pun turut terbukti efektif mendorong daerah untuk lebih bekerja keras dalam pengendalian inflasi di wilayahnya. Febrio memastikan berbagai upaya akan tetap terus ditempuh pemerintah untuk mengendalikan inflasi, baik di pusat maupun daerah, terutama untuk meredam dampak rambatan kenaikan BBM. Berita keempat adalah berita tentang kasus gagal ginjal akut. Teman-teman, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia, Penika Lukito, mengungkap adanya celah distribusi produk senyawa kimia adalah penyebab kasus gagal ginjal akut masuk ke pasar farmasi di Indonesia. Gap yang sudah ditemukan adalah bahan baku yang digunakan industri farmasi masuk ke Indonesia tidak melalui pengawasan BPOM. Menurut Penny, bahan baku obat pharmaceutical grade memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan industri grade sebab harus melalui mekanisme purifikasi tingkat tinggi di bawah pengawasan BPOM RI. PG dan PG ini masuk ke Indonesia melalui Kementerian Perdagangan dengan jalur mekanisme non-larangan dan pembatasan. Jadi tidak melalui surat keterangan impor atau SKI BPOM. Adapun obat
fomepizole dan pelarangan penyebaran obat cair disebut Menkes Budi efektif menurunkan angka kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Berita terakhir adalah berita tentang alasan pembubaran konser berdendang bergoyang festival. Teman-teman, membludaknya pengunjung konser berdendang bergoyang festival hingga banyak penonton yang pingsan turut membuat petugas medis kewalahan. Kapolres Jakarta Pusat maksud saya, Komisaris Besar Komarudin mengatakan petugas medis menangani lebih dari 30 pengunjung. Komarudin menuturkan hanya ada 5 orang petugas dalam satu tenda medis. Padahal ada 5 panggung konser yang disediakan dengan penonton yang datang sampai lebih dari 21.500 orang. Selain kurangnya tenaga medis, panitia acara berdendang bergoyang festival pun dianggap tidak mengindahkan peringatan polisi perihal pembatasan penonton. Kapolres Jakarta Pusat, Komisaris Besar Komarudin mengatakan kelebihan kapasitas di lokasi acara sudah terjadi sejak hari pertama di stadion berkapasitas 10.000 orang tersebut. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top nasional di edisi Better alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar setoran isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya. Sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat beli buku atau ingin belajar menjadi seorang penulis buku, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @donamarianda. Jangan lupa follow akun saya juga di TipTip TV. Sampai jumpa lagi.